Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doi. Saya Sandi. Masih di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita udah lama nggak ngonten ya Kang ya? Ya betul, hampir beberapa bulan ke belakang ya. Iya. Karena memang kita pada waktu itu ada kesibukan masing-masing. Bukan karena kita kenok atau apa-apa ya di lokasi. Iya. Cuma lebih ke kesibukan masing-masing aja. Nah, kali ini teman-teman kita akan menceritakan beberapa pengalaman yang dari beberapa penelusuran yang memang tidak tertangkap kamera atau di belakang layar, yang mungkin memang teman-teman tahunya setelah kita upload itu tidak terjadi apa-apa. Iya betul. Tetapi ada beberapa hal ya. Ada beberapa kejadian di setiap lokasinya itu yang tidak ke publish. Iya. Dan malam ini kita akan menceritakan pengalaman kita pada waktu penelusuran di salah satu lokasi pabrik peninggalan zaman Belanda ya Kang ya. Iya betul. Pada waktu itu kita berangkat itu bertiga karena memang masih ada si Om Andri ya waktu itu ya. Kita berangkat bertiga, kemudian kita sebelum datang ke lokasi itu menemui salah satu warga sekitar yang memang yang tahu tempat dan lokasi gitu. Tempatnya. Jadi salah satu warga yang membawa kita ke lokasi tersebut. Iya. Sesampainya di sana itu kita waktu itu jam 5 sore ya Kang ya. Iya. Jam 5 sore menjelang maghrib. Sebenarnya ada 3 tempat sih ya. Yang pertama karena nggak bisa tuh aksesnya. Akses maksudnya susah, banyak rumput yang tinggi-tinggi. Terus yang kedua perizinannya kan kalau nggak salah. Perizinan waktu itu. Baru yang ketiga ke lokasi tempat kita datang itu. Tempatnya itu luas ya kan waktu itu ya. Sangat luas. Luas, cuman memang si pabriknya itu sudah tertutup sama ilalang. Dan pohon-pohon juga udah masuk hampir ke dalamnya gitu ya. Jadi si pabrik itu udah memang ketutup lah gitu. Nah sebelum kita melakukan penelusuran di malam hari, waktu itu Kang Sandi sempat survei lokasi ya Kang. Iya betul, pas sorenya itu. Pas sorenya itu survei dulu lokasi, kita untuk mencari pintu masuk ke pabrik buat tersebut, ke dalamnya. Ke dalam itu. Nah waktu itu pas Kang Sandi nyari pintu masuk ke dalam pabrik kan kita lumayan lama loh Kang itu waktu itu. Iya kebetulan itu tuh sama ada juga kameramen kan. Kita berdua melipir ke pinggirnya kan. Ke pinggirnya kebun juga itu di situ. Kayak padahal kita sebentar menurut kita tuh melipir ke situ terus muter balik lagi nggak nyampe 10 menit kalau nggak salah. Cuman menurut Kang Ido yang standby di depannya ya Kang, katanya cukup lama gitu. Lama gitu. Makanya pas ngobrol itu sama si Om Andri kan waktu itu, lah ini Kang Sandi sama kameramen kemana gitu kan? Soalnya lama gitu kita nungguin situ Bang gitu. Mungkin itu salah satu kejanggalan. Ya. Pas ketika kita survei di lokasi tersebut. Sebenarnya sore mau ke menjelang maghrib itu. Iya. Kalau bahasa Sunda mah sarupna. Iya. Nah, ini menurut saya ya Kang ya, setahu saya kan memang dari jam 5:30 sore itu sampai batasnya itu sampai jam 6 pagi itu kan memang, apalagi di sore hari itu memang jam-jamnya keluar loh Kang gitu. Rawan lah gitu keluar ya. Gitu untuk atau bisa dibilang pintu gol itu mulai terbuka itu dari jam 6 sore berarti. Makanya kenapa ada bahasa dari orang tua dahulu itu jangan keluar saripna gitu kan ya.
bahasa orang tua gitu karena dulu ya. memang itu di jam-jamnya rawan gitu loh teman-teman. Dan Kang Sandi sendiri itu memang ngalamin waktu itu sama kameramen. Ya. Padahal menurut kita yang muter itu nggak lama gitu, menurut kita berdua sama kameramen tuh 10 menitan gitu. Nah, ketika Kang Sandi sama kameramen sudah balik dan kumpul bareng sama kita lagi, itu pas di waktu itu adzan maghrib ya Kang. Iya. Makanya kita break dulu. Setelah itu, setelah adzan maghrib, kemudian kita melanjutkan untuk tetap waktu itu masih belum melakukan penelusuran, masih cek lokasi ya Kang ya di situ. Soalnya pas muter si pabriknya kan, kita nggak nemu lorong gitu, nggak nemu pintunya, nggak nemu pintu buat masuk aksesnya. Nah makanya waktu itu kita mutusin bareng-bareng nyari jalan untuk masuk ke pabrik, tapi nerobos waktu itu karena memang si jalannya tertutup sama ilalang. Begitu dibuka si ilalang itu kan ada ular Kang. Iya, ada ular yang melintang di jalan gitu, hitam cuman kelihatan setengah badan gitu. Makanya kita nggak jadilah pada waktu itu masuk ke pabrik tersebut, kayak dihalangin aja gitu. Jadi kayak petanda gitu, petanda kita tuh tidak boleh masuk gitu Kang. Cuman kita belum standby kamera ya kan pas itu. Belum, seolah-olah kita tuh jangan sampai masuk ke situ gitu. Nah pada waktu itu si kamera memang belum on waktu itu ya. Soalnya mau nyari pintu buat masuk ke gudangnya tuh kan. Iya. Di situ kita mulai penelusuran itu sekitar jam 7 setelah Isya ya Kang ya waktu itu ya. Iya. Setelah Isya kita mulai melakukan penelusuran. Tetapi kita menelusuri hanya di luar pabrik ya Kang waktu itu ya. Ya masih di belakang pabrik gitu. Karena memang kita tidak nemu pintu masuk. Nah di situ kita udah mulai merasakan intensitas yang bisa dibilang aura dari sosok yang ada di situ ya, di situ karena memang menurut informasi yang kita dapatkan teman-teman waktu itu, lokasi tersebut itu memang ada banyak sosok yang sering nampakin ke warga di sekitar gitu kan. Bahkan bukan hanya sosok, tetapi banyak juga warga sekitar yang memang sering menemukan benda-benda pusaka kan di tempat itu gitu. Bahkan warga juga kan bilangnya jarang gitu ya, pas sore itu jarang ada yang lewat ke tempat itu. Udah nggak ada yang berani lewat ke situ gitu. Nah kita mulai melakukan penelusuran, dan yang pertama kita lihat itu, ingat ya Kang, ketika waktu itu saya senter itu arah ke atas kan, itu ada cahaya. Ada cahaya loh Kang. Yang pas itu benteng gitu kan, benteng di atasnya itu kan ada cahaya tuh yang nyala waktu itu. Bambu pohon bambu. Terus pabriknya kan di belakang bambu itu. Itu ada cahaya yang nyala kayak mata gitu kan waktu itu. Kayak ini berarti melihat jelas itu. Melihat jelas, cuman pas si kamera diarahin ke situ itu udah nggak ada kan. Malah pas dilihat kembali si video itu nggak ada ketangkap sama kamera gitu. Paling pas ada ya tayangannya ya pas di waktu itu ya. Bisa di sini Kang Idoy. Ke atas lagi sedikit cahaya lampunya. Sebelah sana, ke kanan sedikit. Nah, sebelah situ. Jadi teman-teman, tadi ada yang nyala Kang. Di atas ini ada yang nyala. Iya. Nah, kemudian di situ saya juga malah merasa itu tuh badan udah nggak enak kan. Udah mulai berasa nggak enak, udah mulai mual, wah pokoknya nggak karuan. Terus cuaca juga waktu itu kan habis gerimis kalau nggak salah ya. Iya. Pas
pas sorenya tuh agak gerimis. Pas kita datang ke situ tuh buat survei pertama, sama datang pas mau maghrib itu. Iya. Karena memang ini yang saya rasakan ya Kang. Memang pas kita sampai di lokasi itu juga udah mulai ada intensitas dari aura-aura yang ada di situ gitu. Nah setelah itu kita kan kembali ke pintu depan tuh kan. Yeah. Saya itu udah benar-benar nggak bisa nahan lagi, benar-benar perut tuh mual banget. Malah waktu itu kan yang Kang Ido rasain tadi. Malah waktu itu saya kan sempat muntah juga tuh, muntah-muntah. Nah ternyata teman-teman setelah penelusuran selesai, terus kita melakukan pengeditan gitu, ternyata ada sosok ya yang ada cahaya merah, gitu, ada cahaya merah itu tepat di belakang saya gitu. Cuman pas bukan kita saya, tapi kita kan berjejer di situ tuh bertiga. Nah itu tuh ada cahaya. Malah si cahaya itu memang sepintas lewat juga Kang, dan diam di tempat itu gitu, di belakang kita. Malahan saya ngerasanya nggak berasa apa-apa pas itu tuh. Cuman pas lihat hasil videonya emang ada cahaya merah yang tertangkap sama kamera. Jalan ya, pas jalan mau balik lagi ke apa? Pas pintu masuk pertama kan? Itu yang pintu masuk pertama itu. Teman-teman bisa cek aja, ada videonya pas kejadian itu tuh ada apa? Kayak bintik itu kan, bintik merah itu di video pas kita explore. Mungkin itu ya Kang ya, waktu itu di pabrik peninggalan zaman Belanda gitu teman-teman. Tapi setelah pulangnya atau pas di jalan masih ngerasain ada hal aneh nggak Kang pas setelah di pabrik itu? Oh nah, di situ sih nggak kerasa apa-apa sih Kang. Cuma kan waktu itu ketika sampainya di rumah, kita kan biasanya teman-teman setelah pulang explore kita langsung gadang gitu, langsung ngedit video. Nah ada tuh Kang beberapa kejadian di rumah pas ketika ngedit si video itu gitu. Salah satunya waktu itu saya di video itu sekitar jam 1:30 malam Kang. Jam 1:30 malam. Kejadian pertama itu, jadi kan memang saya tuh duduk di sebelah gorden kan, gorden pintu kamar kan. Nah si gorden itu kayak tertiup angin, tapi kenapa pas dilihat tuh si gordennya tuh kayak ngebentuk tubuh gitu kan. Menyerupai gitu. Menyerupai tubuh gitu kan. Kalau beda ya kalau misalkan tertiup angin tuh nggak bakalan ngebentuk lah gitu semua si lah gitu kan gerak. Nah tapi ini pas saya lihat itu si gorden tuh ngebentuk gitu, ngebentuk tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak ada suara yang jalan tuh Kang di atap tuh, kenceng banget. Pas kejadian si gorden itu berarti. Setelah kejadian itu, nah ada suara tuh di atap, kayak langkah kaki, kenceng banget gitu. Mungkin itu kejadiannya Kang. Kayak orang jalan gitu. Kayak orang jalan tapi di atap gitu. Kalau saya pribadi sih enggak ya, nggak sampai kayak gitu. Cuman abis dari sana tuh pas pulang ke rumah kayak badan tuh begah gitu Bang. Nggak enak gitu. Nggak enak, pegal juga. Mungkin karena faktor kecapean nggak ya? Capean atau soalnya jauh dari si lokasi ke depan tuh jalannya jauh banget. Mungkin bisa juga dari itu. Cuman begahnya beda aja gitu. Sama kayak masuk angin atau cuma beda aja. Gitu sih kalau saya. Kalau yang lain alhamdulillah aman ya Kang. Aman. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin itu salah satu kejadian yang nggak kita expose ya Kang. Sebenarnya sih setiap lokasi itu ada sering gitu. Ada aja kan. Kejanggalannya ada aja gitu. Cuman ya kamera nggak standby atau belum ke record gitu. Jadi kita ngelihatnya cuma sekelebat aja atau enggak suaranya kadang-kadang nggak masuk ke
record gitu kan. Hmm. Mungkin itu sih kebanyakan yang di luar apa explore kita, beberapa hal yang nggak ke masukin video tuh ya susah gitu kan, ya nggak pas aja momennya. Jadi pas kejadian itu atau pas kita nemuin kejanggalan tuh, Karena yang jadi pas herannya tuh kenapa nggak selalu tertangkap sama kamera atau nggak pas gitu. Begitu kamera on ada gitu kejadian nggak sampai kayak gitu loh Kak. Kadang si kejadian sekelebat tuh di belakang yang megang kamera gitu, kadang di pinggir yang nggak pas kamera ke kita tepat berdiri.